Perkenalkan, aku Adelia Biyuniati dengan NIM 192221020. Di sini aku sebagai konselor. Perkenalkan, nama saya Trisna Pramdita Puryatna dengan NIM 192221012 sebagai klien. Halo, sore Mbak Trisna. Sore. Silakan duduk. Dengan Mbak Trisna ya? Iya, betul. Ya. Saya Adel. Saya biasanya tuh dipanggil Mbak Adel, Bu Adel, Kak Adel. Terserah Kak Mbak Trisna mau manggil saya siapa, yang nyaman aja. Oke, Mbak Adel. Oh iya. Mbak Trisna ini sebelum kesini kemana ya tadi? Dari mana? Oh, saya tadi dari kampus terus langsung ke sini, Mbak. Oh, berarti Mbak Trisna ini masih kuliah? Iya, masih kuliah, masih semester 6. Oh, kalau nggak salah semester 6 itu udah mendekati mau skripsi ya? Iya, udah mendekati mau skripsi. Ini lagi nyari topik sih, Mbak. Pusing sih saya. Ke aktivitasnya selain fokus ke skripsi, Mbak Trisna juga fokus ke apa ya, kegiatannya? Oh, kalau kegiatan saya sih selain fokus sama skripsi itu ngerjain tugas, Mbak. Jadi di semester ini tuh agak berat ya tugasnya, karena untuk pribadi saya sendiri, karena itu benar-benar berpengaruh banget sama pola makan saya, sama pola tidur saya. Dimana kalau pola makan saya tuh jadi kayak kalau keinget makan, terus sekali ingat makan tuh pasti makannya kayak anjlat gitu, Mbak. Makannya itu serba gorengan, terus serba tepung, manis, asin, pokoknya enggak banget lah. Terus itu juga tidur saya pun karena kurang juga tadi ya, mungkin karena itu kali ya, Mbak. Iya. Jadi karena pola makan sama tidurnya ya. Kalau boleh tahu, tidurnya kurang itu karena mengerjakan tugas sampai larut malam atau bagaimana ya? Iya, Mbak, tidur saya emang kayak gitu. Soalnya emang saya itu pribadi yang suka ngerjain tugas tuh produktivitasnya malam. Jadi ya mau nggak mau saya ngerjainnya bisanya malam gitu. Oh, bisanya malam. Terus kalau boleh tahu, pulang kuliah itu sekitar jam berapa? Kok sampai dikerjainnya malam? Oh, pulang kuliah saya tuh sebenarnya masih sore kok, Mbak, sekitar jam 3 atau jam 5-an. Itu mungkin kalau dari pribadi saya sendiri yang emang bisa ngerjainnya malam. Jadi ya mau nggak mau selesainya pun juga kadang jam 2 atau jam 3 gitu sih, Mbak. Tapi itu baru terjadi pas awal masuk semester ini aja kok, Mbak. Sebelumnya saya tidur saya cukup. Oh, berarti hektik kerasanya itu di semester 6 ini aja. Iya, betul. Aktivitas fisik saya tuh juga kurang, Mbak. Soalnya ya cuma paling turun tangga kos itu juga gitu. Oh, berarti Mbak Trisna ini ngekosnya di lantai 2 ya? Di lantai 3. Oh, di lantai 3. Berarti sebenarnya dengan keluhan Mbak Trisna tadi kayak karena sering begadang, terus pola makannya juga nggak bagus, terus tapi Mbak Trisna ini sudah bagus, maksudnya masih bertahan gitu loh buat melakukan aktivitas ya, kayak apa itu naik tangga di lantai 3 kan. Kalau orang yang sudah terlalu malas kan pindah kos tuh buat cari yang di lantai 1 aja biar nggak naik tangga. Tapi Mbak Trisna ini masih menetap dan bertahan di kos Mbak Trisna. Itu udah bagus loh, Mbak. Saya apresiasi kalau Mbak Trisna itu udah mau buat naik tangga sampai lantai 3 itu hampir setiap hari kan ya? Betul, tiap hari. Ya itu sih, Mbak. Sebenarnya saya kesini itu sebenarnya pengen untuk nurunin berat badan sih, Mbak. Saya kan sebentar lagi nih lebaran nih, jadi saya tuh pengen nurunin berat badan. Sebenarnya saya tuh udah tahu gitu loh kalau kayak aktivitas fisik tadi, terus makan saya tadi itu kayak emang buruk. Saya tahu kalau itu masalah dan itu berpotensi buat meningkatin kenaikan berat badan saya. Cuma saya tuh masih ragu gitu loh, Mbak, buat majunya itu gimana gitu. Nah, Mbak Trisna itu udah benar, maksudnya udah tahu kalau apa yang perilaku keseharian Mbak Trisna itu ada yang merasa salah kan ya. Terus ada niatan dari Mbak Trisna sendiri untuk berubah, tapi Mbak Trisna ini masih ragu-ragu, iya kan? Gitu, Mbak. Itu sih sebenarnya saya tuh jujur kayak ragu-ragu. Saya tuh udah tahu itu salah, tapi saya bingung mau mulai maunya mana dulu, Mbak.
Jadi saya bingung, saya mau mana dulu nih, harus begadangnya dulu kah, atau pola makannya saya itu, atau aktivitas fisik saya nih mbak. Saya bingung, soalnya itu ketiga hambatan saya buat nurunin berat badan ini gitu. Dengan tujuan goalsnya Mbak Trisna untuk mendapatkan apa BB yang normal, ideal, ya kan itu. Tapi Mbak Trisna ini ada hambatan dari ketiga faktor penghambat itu kan. Sebenarnya bisa ketiga-tiganya itu diatasi, tapi secara bertahap Mbak. Jadi yang pertama mungkin untuk pola makannya Mbak Trisna ini kurangin junk foodnya. Emang biasanya Mbak Tisna konsumsi junk food itu dalam seminggu ini berapa kali? Saya tiap hari mbak biasanya kalau junk food itu karena emang faktor dari, karena sebenarnya kok saya tuh ada dapurnya, dapur umum, cuma saya tuh kayak kurang nyaman gitu buat masak di sana. Akhirnya saya milih buat beli makan di luar. Dan makan di luar pun juga nggak bervariasi. Saya makanannya itu aja, makan serba gorengan, junk food ya, repeat ordernya itu aja. Sebenarnya nggak salah kalau Mbak Trisna ini beli online, tapi alangkah baiknya Mbak Trisna itu belinya itu juga memilih-milih makanan yang bakal dikonsumsi. Jadi nggak harus junk food. Mungkin di sekitar kos Mbak Trisna itu ada yang jual sayur, buah-buahan gitu. Mbak Trisna sendiri suka sayur? Oh, saya tuh suka sayur kok mbak. Jadi meskipun saya makan sayurnya itu di nasi padang, tapi kan at least makan sayur ya. Terus kalau buah tuh saya juga suka makan buah kok. Dalam beberapa bulan terakhir sih, 1 bulan terakhir nih ya, saya itu makan buah potong. Terus saya juga minum jus. Dan jusnya pun saya belinya yang less sugar. Itu udah baik loh Mbak. Kayak Mbak Trisna yang biasanya makan junk food, mungkin nggak makan aja, minuman juga biasanya kan kalau junk food kan manis-manis ya. Tapi Mbak Trisna itu juga sudah berusaha untuk beli minuman jus tapi yang less sugar. Itu juga sudah bagus sebenarnya, tinggal dirutinin beralih dari yang biasanya junk food jadi yang makanan dan minuman yang sehat. Nah, nanti mungkin kalau mau pesan online mungkin bisa diseleksi lagi menu-menu yang bakal Mbak Trisna konsumsi. Sebenarnya nggak salah Mbak Trisna konsumsi junk food sesekali 2 kali kalau misal ada self reward gitu, tapi nggak sesering kayak yang sebelumnya karena Mbak Trisna kan memiliki tujuan untuk menurunkan berat badan kan ya. Untuk mencapai tujuan tersebut Mbak Trisna juga harus berusaha. Nanti secara bertahap bisa kok Mbak Trisna buat makan non junk food gitu. Tapi nanti kalau misalnya sebulan ini udah nggak makan junk food tapi tiba-tiba pengen gitu, boleh nggak mbak? Boleh, nggak salah kok, nggak apa-apa. Kan sebulan sekali kan, maksudnya itu kan ya nanti pasti bertahap lah. Mungkin dalam seminggu ini 2 kali makan junk food nggak apa-apa. Nanti seminggu sekali, tiba-tiba sebulan sekali. Terus kebiasaan nggak makan junk food jadi terbiasa makan makanan sehat, jadi nggak konsumsi junk food lah. Itu udah bagus. Terus yang untuk begadang ya tadi ya. Nah, begadang ini mungkin Mbak Trisna bisa mengatur waktunya. Kalau mengerjakan tugasnya itu beberapa jam lebih awal. Karena tadi Mbak Trisna bilang kalau pulang kuliahnya sore, berarti bisa tuh dikerjakan beberapa jam lebih awal tugas kuliahnya. Sehingga hal tersebut itu tidak mengganggu sama jam tidur Mbak Trisna. Oh, makasih banyak ya mbak. Kalau gitu saya bakal ngurangin deh, dan saya akan konsisten untuk melakukan itu ya. Semangat Mbak Trisna, saya yakin Mbak Trisna bisa. Ayo coba, apalagi tadi yang harus dilakukan? Ngurangin junk food, terus ngurangin begadang. Soalnya begadang nanti tuh kalau nanti nggak cukup tidur itu juga mengaruhin pola makan. Terus habisnya aktivitas fisiknya ditingkatkan, nggak cuma jalan. Iya, oh iya Mbak Trisna juga suka menari mungkin? Kurang sih, tapi karena saya suka K-pop jadi kadang tahu dance-nya ya. Mungkin dari situ K-pop itu Mbak Trisna bisa beraktivitas meskipun kayak cuma beberapa 5 menit, 2 menit buat ngikutin dance-nya gitu, nggak apa-apa. Itu kan juga produktivitas daripada Mbak Trisna cuma rebahan aja di kos. Terus mungkin dengan kalau mau ke kampus itu Mbak Trisna bisa jalan kaki
Ya kalau misal ada pilihan nih, ada tangga sama lift, Mbak Trisna bakal pilih yang mana? Tangga. Karena tangga lebih bermanfaat kan, dan lebih sehat juga bagi badan kita kan, karena kita melakukan pergerakan daripada kita masuk lift diem keluar diem aja kan, kayak nggak ada kegiatan aktivitasnya kan. Jadi untuk mencapai goalsnya Mbak Trisna yang dimana ingin menurunkan berat badannya itu nggak sebegitu susah kalau dilihat-lihat atau dipikirkan. Tapi kalau dengan Mbak Trisna datang ke sini kayak menceritakan masalah Mbak Trisna gitu, terus Mbak Trisna tahu kan kalau Mbak Trisna punya niat, terus Mbak Trisna juga paham apa yang harus Mbak Trisna lakukan. Jadi secara perlahan bertahap itu Mbak Trisna bakal bisa kok untuk mencapai goalsnya dengan pilihan Mbak Trisna tersebut. Oke. Makasih Mbak. Iya, oke. Nanti itu kan jangka pendeknya itu kan Mbak Trisna bisa mengurangi junk food-nya, dimana di junk food ini, dengan mengurangi junk food ini, jangka panjangnya itu Mbak Trisna itu meminimalisir itu terjangkitnya penyakit. Karena kalau kita sering mengonsumsi junk food, otomatis banyak dong penyakit yang bakal datang kan di tubuh kita. Dengan sejak dini Mbak Trisna udah tahu tuh junk food itu sejahat apa, sering apa makan junk food itu bisa memicu penyakit. Sedangkan Mbak Trisna ini udah ada kesadaran dan niatan untuk meminimalisir. Berarti Mbak Trisna ini juga sudah ada perlawanan loh buat tubuh biar tidak memicu penyakit ya kan. Terus jalan kaki ini tuh membiasakan Mbak Trisna untuk produktivitas meskipun dari hal yang biasa saja kayak cuma jalan kaki. Tapi kalau Mbak Trisna setiap mau ke kampus itu jalan kaki atau beli makan di daerah sekitar kos jalan kaki, itu nanti udah terbiasa kayak biasanya aku jalan ke sini. Nanti kalau Mbak Trisna renggang pasti kayak mending jalan aja daripada aku rebahan gitu. Nanti ada niatan, kenapa nggak jogging aja ya sore-sore atau pagi-pagi gitu. Pasti ada niatan untuk melakukan hal itu terus gitu. Terus lebih meningkat lah secara perlahan, kayak kebiasaan jalan, lama-lama jogging, terus lari. Biasanya seperti itu. Terus untuk pola makannya juga dengan mengurangi junk food ini kan pola makan Mbak Trisna juga semakin sehat kan, dimana itu sangat berdampak bagus bagi tubuh Mbak Trisna itu sendiri. Iya, jadi bisa dipahami ya Mbak. Bisa, makasih Mbak. Oh iya, nanti aku boleh nggak ya kalau buat ngechat Mbak Adel? Boleh. Ya nanti Mbak Trisna chat aja kalau perlu sesuatu sama saya. Itu kalau nggak salah bulan depan itu ada jadwal ketemu lagi ya? Iya, nanti kalau aku masih belum tahu sih Mbak, bulan depan tuh bakal sibuk atau enggak. Mungkin nanti aku bisa calling bisa di reschedule nggak ya Mbak? Kalau emang gampang lah Mbak, nanti kalau emang Mbak Trisna nggak bisa hari itu, saya nggak apa-apa, nanti ya saling kabar-kabar aja nanti kalau ada apa-apa chat aja. Makasih banyak ya Mbak, saya akan ngelakuin saran dari Mbak Adel tadi dengan beneran. Semoga tunggu ya Mbak, nanti bulan depan tunggu perubahan saya. Ditunggu Mbak Trisna. Okay. Semangat. Kalau gitu saya boleh izin. Mbak. Iya. Makasih banyak udah saya happy banget. Makasih juga Mbak Trisna udah datang ke sini meluangkan waktunya. Ya udah. Ya. Hati-hati. Ya,